Pantai Lesiana, primadona wisata kota Kupang yang melegenda. Langit tampak memerah ketika sinar surya mulai tenggelam di ufuk barat, menghadirkan pesona senja yang tampaknya membuat betah pengunjung. Hamparan pasir yang luas berpadu dengan ombak yang menari ke sana kemari, serta jajaran pohon kelapa dan pohon lontar yang rindang menjadi pemandangan khas di sana. Adapun bentuk interaksi yang terjadi sebagai bagian dari bagaimana Pantai Lesiana dengan indahnya menyatu padukan seluruh komponen abiotik dan biotik di dalam harmoni kehidupan yang indah dari yang bermutualisme seperti pengunjung yang saling bercanda tawa seiring habisnya sore hari, penjual dan pembeli yang bermutualisme, pengunjung yang memotret indahnya momen matahari terbenam dengan gawainya, air laut yang kesana kemari membasahi pasir pantai, hewan-hewan kecil yang mulai mencari tempat berlindung di balik batu, rumput dengan tanah, dan juga manusia yang bersenang-senang di atas hamparannya pasir. Pantai dengan segala keindahannya perlahan-lahan mulai menghilang apabila tidak dijaga dengan baik seperti itu. Yang dapat kita lihat adalah masyarakat, baik pengunjung maupun sekitar yang menggunakan plastik berlebihan, akan membuang sampah plastiknya itu sembarangan di lokasi wisata, mengambil dan merusak terumbu karang sembarangan. Hal-hal seperti ini sangat disayangkan jika melihat pantai sebagai rumah bagi sejumlah biota laut yang ada di ekosistem darat maupun air. Waktu dulu Pantai Lesiana belum ada jamahan dari sentuhan tangan dari pemerintah. Sekarang lumayan ada sentuhan tangan dari pemerintah. Adik-adik bisa lihat sendiri banyak fasilitas yang dibuat oleh pemerintah untuk menunjang atau memfasilitasi tempat pariwisata Lesiana. Bedanya yaitu di fasilitas yang disediakan. Terus dengan pengunjung juga. Dulu walaupun tempatnya masih asri tapi sangat ramai karena mungkin masih sedikit sekali tempat pariwisata yang ada di kota Kupang, di dalam kota. Tapi sekarang mungkin seiring berkembangnya waktu banyak sekali tempat pariwisata, jadi walaupun ramai tapi kurang dari yang dulu. Mungkin kurang sentuhan tangan dari pemerintah, mungkin bisa lebih bagus lagi. Nah, kan tadi kan Tante kan bilang kalau masih kurang sentuhan tangan dari pemerintah. Nah, saya mau tanya, kira-kira yang maksudnya yang kurang itu apa? Pemerintah itu hal apa saja yang masih kurang, yang masih bisa diberikan pemerintah lebih untuk Pantai Lesiana ini? Fasilitas umum seperti tempat sampah, karena kami di sini tempat sampah sangat kurang. Ketong penjual habis berjualan sampahnya ketong bawa pulang ke rumah masing-masing karena tidak ada tempat sampah di sini. Terus fasilitas penunjang misalnya lopo, lampu, penerangan banyak yang rusak. Terus ketempung fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah pun banyak yang rusak. Ketika kami mau memperbaiki dengan biaya kami sendiri, tapi dari pemerintah katanya karena milik pemerintah, aset pemerintah, jadi kami tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi apapun yang ada, menunggu pemerintah. Tapi lama Kak, itu Kak lihat contoh sedikit itu kena pohon jatuh tuh sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu, sampai hari ini belum ada pertolongan dari pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, dinas pariwisata maupun dari kelurahan, tidak ada. Sebenarnya kalau Pantai Lesiana ini sudah dari sekian lama ini sudah cukup bersih. Cuma tamu-tamu yang datang itu kadang-kadang bikin rewel, usaha cari kotor. Karena apa? Mereka datang bawa makanan, baik makanan ringan, makanan berat. Lalu mereka makan tidak pernah untuk menjaga untuk sampah-sampah itu di tempat-tempat. Memang di sini tempat-tempat khusus untuk pembuangan sampah itu belum ada. Kadang-kala ada tapi tidak terpelihara secara baik, sehingga sampah itu bertebaran. Jadi kalau ngomong tentang kebersihan itu
Seperti sekarang contoh ini saja. Kalau ini saja kalau saya tidak jaga tiap hari sama tante ini tidak jaga tiap hari, lihat tidak ada satu plastik apa botol kan. Mereka buang sembarang, kendaraan masuk buang sembarang. Tapi ini memang dulunya bukan seperti ini. Baru tahun kemarin. Ini baru kita mulai jaga ini secara baik ini. Nah, jadi sekarang bersih. Artinya untuk semua. Dan kadang-kala untuk pembersihannya juga dari pemerintah kota. Dari provinsi juga. Mereka datang untuk, kalau sampah sudah terjadi banyak, mereka bantu untuk pembersihan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah pengangkutan sampah. Memang sebenarnya juga sampah ini bisa terkoordinir untuk bisa dapat dikumpul. Tetapi pengangkutnya untuk ke TPS-nya tidak, atau TPA-nya susah. Nah, kadang-kadang taruh di situ berhari-hari sampai berminggu-minggu tidak pernah diangkat. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga kadang-kadang juga memang masyarakat di sini bukan tidak tahu tentang bagaimana pembersihannya, tapi kalau masyarakat asli di sini tidak pernah buat itu. So, mereka tahu bahwa ini bagaimana untuk menjaga keamanan dan kebersihan di lingkungan ini. Itu saya sendiri di sini. Ya, saya masyarakat sini. Kalau Pak Dan ini dari kota, hanya pegawai dari TLM, jadi koperasi TLM, jadi artinya datang lihat pekerjaan di sini. Tapi kalau saya orang sini. Ya, istilahnya menjaga rumah ya, sendiri. Jadi sama keadaannya sama. Jadi oleh karena itu kalau tentang kebersihan begitulah keadaannya. Tadi kan Bapak sempat singgung tentang pemerintah. Nah, saya mau bertanya, kalau misalnya pemerintah datang untuk sekedar melihat atau mengurus ini, kenapa tempat sampah di sini masih sangat sedikit? Itulah yang jadi soal. Saya katakan tadi itu soalnya. Seharusnya kan ini memang masyarakat mengharapkan untuk masyarakat menyediakan tempat-tempat untuk pembuangan sampah memang nggak susah. Apa teristimewa bak sampah? Artinya istilahnya tempat pembuangan sementara TPS-nya. Di sini tidak ada TPS. Satu kelurahan ini tidak ada TPS. Jadi menurut Bapak tempat sampah itu harus warga sendiri yang disiapkan atau pemerintah yang menyiapkan? Ya, kalau ngomong tentang masyarakat, kecuali masyarakat pada lingkungan usahanya. Ya. Sama seperti TLM ini, Lekove ini. Lekove kan sudah punya tempat sendiri aja. Kantong-kantong itu untuk tampung, lalu pembuangannya ada punya kendaraan khusus untuk dari dinas kebersihan datang jemput. Tapi kalau untuk di luar seperti sebelah di pariwisata itu juga sampahnya kasih tinggal di situ, tidak pernah. Nah, jadi katakanlah untuk contoh sampai misalnya ini kan lingkungan saya punya dari kafe sebelah sampai sini saya punya. Nah, tapi katakanlah kita mau siap tempat-tempat sampah, kemampuan untuk siap dana saja kita tidak punya. Bagaimana kalau tidak misalnya ada supply dari mana-mana begitu. Nah, sehingga hanya kita kumpul aja kita bakar yang kalau sedikit-sedikit kan. Nah, sampah yang terbanyak itu kalau pada musim laut mengamuk, nah, ada sampah dari laut. Nah, itu banyak sampah di sepanjang pantai ini. Tapi itu ada waktu tertentu baru bisa dibersihkan karena sampahnya sudah ada di atas bronjong, jadi tidak bisa dibakar. Harusnya dipilih secara baik. Nah, ini, lautnya naik turun tidak bisa orang turun ke bawah. Tapi kalau di atas tetap bersih. Kalau di sana juga di kafe sana juga mereka orang kerjanya jaga lingkungan. Di Lekove juga jaga lingkungan sendiri sini jaga. Sampai di sana pariwisata juga jaga lingkungan sendiri. Jadi untuk keseluruhan pantai ini katakanlah menjadi tempat wisata ini itu sudah aman. Terus saya mau tanya, kalau begitu dari yang Kak datang terus Kak lihat Pantai Lasiana ini, dampaknya dari yang tadi pengunjung yang kalau mungkin kan Kak bilang tadi sebagian yang buang sampah sembarangan, itu dampaknya itu seperti apa ke pantai ini? Apakah dari secara Kak bisa melihat dengan mata begitu ini pantai ini dia keindahan berkurang atau mulai banyak sampah atau seperti apa? Ini pantai banyak perubahan, soalnya yang dari dulu tuh tidak seperti ini. Perubahan sangat. Setiap tahunnya, limbah plastik di laut telah membunuh ikan-ikan dalam jumlah besar. Hewan-hewan laut terkontaminasi sampah, polusi mikroplastik pada air dan tanah, serta akan membahayakan masyarakat yang sehari-harinya beraktivitas di kawasan wisata. Hal-hal inilah yang dapat terlihat jelas oleh netra kita. Melihat kondisi Pantai Lasiana sekarang, lingkungannya sudah tidak begitu seasri dan seelok dulu lagi. Para penjual setempat merasa kehilangan oleh karena daya tarik Lasiana yang sudah tidak dapat menaikkan daya beli pada lapak mereka. Naasnya,
Pengunjung yang menjadi penyebab malah terpencar ke sana kemari mencari dinasti pantai lain dan sekiranya lebih elok dan masih asri. Mungkin sasaran empuk untuk dijadikan sama seperti pantai Lesiana ini. Mungkin kita merasa pribadi kita sebagai manusia begitu terbatas. Apa yang dapat kita seorang diri lakukan untuk menyelamatkan keindahan alam Nusa Tenggara Timur? Semua ini tentang pola pikir. Dari dalam nurani harus ada kemauan untuk berubah. Kalau bukan kita masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur yang menjaga, mau siapa lagi yang menjaga? Ini rumah kita, maka jagalah kekayaan kita. Walaupun kamu hanya seorang masyarakat biasa, tetapi dirimu bisa membawa perubahan jika kamu mau. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mengedukasi diri tentang laut. Bukan hanya soal filosofi yang galau atau sebatas keindahannya yang elok, tetapi memikirkan sejuta biota laut dan makhluk yang hidup di dalamnya. Yang kedua, jelajahilah laut dengan bertanggung jawab. Karena itu bukan hanya milikmu, itu milik bersama. Kamu tidak punya hak untuk merusaknya. Yang ketiga, jagalah kebersihan pantai. Limbah air yang kotor akan mengancam ekosistem yang ada di laut jika air tersebut mengalir ke laut. Walaupun kamu tidak tinggal di sana, banyak kehidupan lain yang tergantung padanya. Mari kita sama-sama lindungi mereka. Yang keempat, mari sama-sama kita mendukung organisasi yang melindungi laut, atau bahkan kita boleh menjadi salah satu dari mereka. Kurangi penggunaan plastik. Yang satu ini memang berat. Mungkin kita semua sudah bertanggung jawab pada tempatnya, tetapi tidak apa-apa. Mulai dari hal-hal kecil daripada tidak sama sekali. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di lokasi pantai yang paling banyak ditemukan sisa-sisa sampah dari para pengunjung. Mungkin kita lihat di sini teman-teman udah mulai punya sampahnya. Jadi kita bakal langsung aja untuk pungut sampah. Baik teman-teman, bisa lihat sini. Saya bersama rekan-rekan, kami sedang memungut sampah plastik. Pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih ketat serta sanksi yang lebih jelas demi melindungi ekosistem perairan dari pencemaran. Para pendidik perlu mengedukasikan cara melestarikan dan menjaga lingkungan dengan baik. Cara seperti ini tidak hanya dilakukan oleh pengajar atau pendidik dengan mata pelajaran tertentu saja, tetapi hal seperti ini boleh dilakukan oleh pendidik dengan pelajaran lainnya. Dengan memberi cerminan serta materi akan silabus dari mata pelajaran. Menurut saya sendiri, saran ini saya berikan tertuju untuk para pemerintah, di mana saya berharap setelah melakukan observasi di sana, banyak sekali keluhan masyarakat mengenai kurangnya tempat pembuangan sampah di sana. Ada alangkah baiknya pemerintah bisa menyupport para UMKM di sana dan juga untuk menjaga keasrian dari lingkungan pantai Lesiana sendiri dengan memberikan tempat sampah untuk supaya setiap pelanggan atau pengunjung yang datang bisa membuang sampah di tempat sampah sehingga tidak berserakan. Seperti contohnya ada beberapa narasumber yang mengaku kesal dengan tingkah para pengunjung yang membuang sampah sembarangan di lahan atau tanah pribadi mereka. Padahal mereka adalah pengunjung. Hal ini bisa menjadi salah satu concern atau hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sendiri sehingga bisa sama-sama untuk menjaga keasrian dan juga ekosistem laut di pantai Lesiana sendiri. Para pendidik perlu mengedukasi siswa-siswi pentingnya pelestarian perairan. Siswa-siswi dapat melakukan hal-hal kecil seperti menghemat energi serta mendukungnya dengan mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Kita sebagai masyarakat yang baik dan bijak, seharusnya kita lebih meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan perairan kita.
sehingga kita akan mencoba untuk melestarikan lingkungan perairan kita, bukan malah merusaknya. Menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai dari sampah. Nah, keberadaan aliran sungai yang bermuara ke laut sangat mempengaruhi kondisi perairan yang menjadi habitat karang. Sampah yang berceceran di sungai seperti sampah plastik akhirnya akan tersapu ombak dan merusak tumbuh karang. Selain menekankan siswa atau siswi untuk peduli terhadap lingkungan, pendidik juga harus memperdulikan ekosistem. Salah satu contoh yang saya bisa berikan itu tidak membuang sampah atau kimia dengan sembarangan, sebab senyawa juga bisa merusak ekosistem perairan. Kiranya Sister Kristen bisa menjadi contoh yang baik bagi banyak orang di luar sana. Melalui tindakan-tindakan mereka yang tidak merusak, terutama di ekosistem perairan, seperti membuang sampah sembarangan.